Bisa dijelaskan? Tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus ditentang semua. Maksudnya bisa dijelaskan? Baik, ya. Di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Abang sebagai Kristen nyembah siapa? Ayat berapa tadi, Pak? Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti, kata Yesus. Abang nyembah siapa? Lukas 4 ayat Nomor 8. coba sebutkan, Pak Ustadz. Ya, di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti. Kan gitu. Sembahlah Allah katanya ya. Di situ kan makanya Pak Ustadz, kalau baca ayat itu jangan setengah-setengah, Pak Ustadz. Ya, poinnya yang diutarakan oleh Yesus apa? Sembahlah Allah, ya. Iya. Kepada jadi Dia saja engkau berbakti. Jangan dipelit-belitkan, Pak Ustadz. Kalau kita baca ayat di Al-Quran, di kitab Injil, atau di Alkitab mana itu yang namanya alat untuk ibadah kita, jangan sepenggal-sepenggal, Pak Ustadz, membacanya, biar tidak jadi lain pengertiannya, Pak Ustadz. Iya, yang saya maksud ini perintah Yesus, sembahlah Allah. Bukan bukan kayak gimana ya? Harus satu kata, satu ayat itu saya bacakan semua. Enggak, poin yang diajarkan Yesus, sembahlah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti, poinnya. Gitu. Nah, sekarang saya mau tanya Anda, nyembah siapa Anda? Saya baca dulu ya, Pak Ustadz, tolong dengar ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus itu Pak Ustadz ya, kalau di agama Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Itu menurut Kristen. Yesus turun ke dunia menyerupai manusia, yaitu Yesus. Saya nggak ke sana, itu doktrin Bang. Yang saya pertanyakan kepada Anda, kalau Yesus menyuruh menyembah Tuhan Allah, Anda menyembah siapa? Ya Tuhan. Siapa Tuhannya? Siapa yang Tuhan? Ya, Tuhan kami itu Pak, itu Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Di situ nggak ada Bang tertulis Allah itu Tritunggal, nggak ada. Jangan tambah-tambahin kitab Anda. Ada tertulis Putra dan Roh Kudus. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nggak ada Tuhan Allah Tritunggalmu. Nggak ada. Jangan ditambah-tambahi gitu. Nah, kalau kita membaca ayat dua ayat Pak, saya memang saya baca semua Alkitab, tapi ada. Tapi saya lupa saja di mana ayatnya Pak. Dan bisa kita persamakan Pak. Lah, tadi saya bawa Lukas 4 nomor 8 kan gitu. Poinnya sembahlah Allah. Lalu Anda sembah siapa? Itu aja pertanyaannya. Tuhan Allah. Bukan Yesus yang Anda sembah. Yesus itu juru selamat Pak. Bukan disembah kan? Bukan disembah. Yesus itu juru selamat umat manusia Pak. Iya, tapi dia bukan disembah gitu. Iya, kita sembah juga. Lah, udah melenceng udah. Udah dibilang Yesus sembahlah Allah, lalu kamu sembah Yesusnya. Sudah saya bilang tadi. Aduh, melencengnya di situ. Makanya pembangkang saya bilang. Jadi saya tanya dengan Pak Ustadz. Ya. Saya bertanya dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, benar tidak? Meyakini tidak bahwa penghakiman terakhir Nabi apa? Nabi siapa?
Penghakiman terakhir. Di akhir Terakhir yang zaman. kayak gimana nih? Maksudnya Akhir zaman. di hari kiamat. Di hari kiamat. Iya. Oh iya, kalau di hari kiamat nanti Nabi Isa ya atau Yesus itu dihakimi oleh Allah gitu. Nah, jangan dibalik tuh Pak Ah, faktanya. udah terbalik betul. Aduh. Yesus atau Nabi Isa akan dihakimi Allah. Betul di hari kiamat. Berarti Allah yang menghakimi Yesus Pak ya. Iya. Oh, berarti di situ Bapak sudah membalikkan fakta itu Pak. Bukan, itu ada tertera di Matius 7:21 sampai 23. Dan di Al-Qur'an kami juga ada. Jangan dibalik-balik Pak. Bukan bolak-balik. Yesus akan dihakimi Allah atau Nabi Isa itu akan dihakimi Allah. Se- Kalau di mana-mana Pak, dan juga saya sudah bertanya, makanya saya Islam ini kan ada dua Pak ya, dua apa berapa, tiga Pak? NU Islam dengan Islam ya Islam. Muhammadiyah Pak ya. Nggak ada bagian-bagiannya Islam. Nah, adalah Pak. Jangan Apa dibedakan ada Pak. bagian-bagian apa? Islam ya Islam gitu, nggak ada bagian. Islam NU dengan Muhammadiyah Oh, Pak ya. itu organisasi, bedain dulu. Islam ya Islam gitu. Kalau kau bahas Jadi- organisasi, Jadi agama Bapak Islam itu organisasi. Islam itu agama bukan organisasi. Kalau NU tadi kan itu saya dan tanya. Muhammadiyah itu bukan agama tapi Iya. organisasi. Sebutannya kan tadi kan Islam NU dan Islam Muhammadiyah. Ya Islam itu ya Islam gitu, nggak terbagi-bagi dia. Iya. Kalau organisasi sebutan- orang mau organisasi apapun, mau Muhammadiyah, terus NU organisasinya, habis itu organisasi apapun menyangkut atau memakai nama Islam boleh. Ya, tapi kan mereka ngaku Islam Muhammadiyah. Ya nggak apa-apa buat mereka kan, kepentingan mereka. Kan kayak gitu. Mereka bikin Islam Nah, Muhammadiyah, Islam NU. Kan tapi sebenarnya apa? Mereka itu ya Islam satu gitu. ya. Berarti antara NU dengan Muhammadiyah pun juga ada bertolak belakang Pak dengan sama-sama Islam kan? Lah, nggak ada kalau konsep ketuhanan sama Islam. Sedangkan puasanya aja beda Pak. Lebih Ah, duluan Muhammadiyah. Puasa kan ada dua cara metode. Cara itu bedanya. Cara menghitung yang beda. Bukan berarti Tuhan yang beda, bukan. Berarti Tuhan Islamnya itu dua ya? Enggak. Makanya sudah dibilang Islam ya Islam gitu. Kalau caranya berbeda berarti Muhammadiyah dengan Ya NU kalau berarti cara Islam. berbeda, ada ke kiri, ada ke kanan, ya banyak jalan menuju Roma. Satu tujuan. Muhammadiyah puasa pertama, Lebaran pertama, NU masih No ketinggalan problem, satu hari. metode mereka seperti apa kan kayak gitu. Makanya tuh Pak, saya kalau kita ini kan sama-sama umat yang beragama. Kita balik Saling balik aja Bang, balik aja ke pembahasan materi ya, nggak perlu ke situ. Tadi saya menyampaikan kepada Anda ya, Yesus itu akan dihakimi oleh Allah di hari kiamat. Jangan dibalik fakta Bang. Pak Ustadz. Bukan dibalik fakta, ini tertulis di kitab Anda dan diabadikan oleh kitab saya. Coba Anda baca dulu Matius 7 nomor 22. Udah, baca dulu sampai 23. Matius 7 ayat 22 Pak ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Hari terakhir kan Tuhan. yang kita bahas tadi. Hah? Hari terakhir kan? Iya, maka yang saya bilang tadi Pak, kalau baca ayat itu Pak jangan setengah-setengah Pak. Iya iya, baca. Kalau kita baca-baca setengah Pak, itu salah arti Pak. Silahkan. Ya dibaca dulu Bang sampai selesai 22 sampai 23-nya. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu
dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi di mana Pak Yesus itu dihakimi oleh Tuhan? Iya. Jadi gini, Bang ya. Poinnya Yesus itu dihakimi Tuhan di mana, Pak? Baik. Ya, di sini ya pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bang, saya mau tanya. Yang memanggil Yesus itu Tuhan, agamanya apa, Bang? Yang memanggil Yesus itu Tuhan? Kristen. Kristen. Oke, dengan Katolik gitu ya. Jadi yang diusir oleh Yesus Katolik, di situ siapa, Bang? Saya tidak tahu, Pak. Kalau Katolik saya tidak tahu. Ya udah. Yang diusir Yesus itu di situ siapa, Bang? Di hari terakhir itu diusir Yesus. Diusir Yesus. Iblis, Dajjal. Lah. Di kitab tadi yang kita baca tadi. Makanya baca yang benar, Bang. Ya. Baca yang benar. Bacalah yang benar nih, saya bacakan dah ya. Pada kok terang banget ya. Teman-teman, nih kasih jauh ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kata Abang Kristen ini ya, menyebut Yesus Tuhan. Ini orang Kristen. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Kan gitu. Lalu apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang ya. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di hari penghakiman ya, Yesus akan mengusir Kristen. Jadi gini Pak Ustadz, itu kita kan yang kita baca Bang, tadi ayat 2. Kok nggak ada suara ya? Kita baca ayat 22 Pak Ustadz ya. Halo. Bentar, abangnya ada suara nggak teman-teman? Halo. Ada. Halo. Halo. Bang, coba Anda ngomong, Bang. Halo. Loh. Halo. Halo. Coba. Ya, udah ada. Makanya Pak Ustadz, kita harus baca ayat itu Pak, harus bisa kita artikan demi sedikit Pak Ustadz. Nah, Anda mau lagi Bang? Satu lagi Bang, satu lagi. Nah, Ya. di Al-Quran saya kayak gini bunyinya ya. Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Nih, saya bukakannya. Baca Arabnya kagak temen? Baca atau kagak Arabnya nih? Wa idza qala Allahu ya Isa. Pak, bukan orang Arab Pak. Waduh, iya, kalau ini Arab saya terjemahkan saya bisa Bang. Dan Iya. wa id Bisa Pak. wa itu dan Tunggu dulu, id Pak Ustadz. ketika Halo, langsung ambil bahasa Indonesianya aja Pak Ustadz. Quran itu bukan bahasa Indonesia masalahnya. Iya, kalau kita buka Al-Quran kan Pak, itu kan ada bahasa Indonesia juga Pak. Bahasa Indonesia itu bukan Quran. Quran itu bahasa Arab. Pasti kan ada terjemahannya di bawah itu Pak. Iya, ini nih wa idz qala Allahu ya Isa, dan ketika ya Allah berfirman kepada Isa. Nah, baiklah, langsung aja dah ya. Nanti kepanjangan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Tuh, dia dihakimi di hari kiamat. Dia akan dihadapkan kepada para penyembahnya Ustaz, ya.
Halo Pak Bentar, Ustadz, halo. bentar dulu, Halo, bentar halo dulu Pak Bang. Ustadz. Ah, Ah, bentar dulu, bentar itu. dulu, bentar dulu. Ya, lanjut Pak Ustadz. Ya, sampai habis dulu ya. Jadi di hari terakhir nanti ya, Yesus itu atau Nabi Isa itu dia akan dihakimi Allah ya, langsung dihadapkan kepada para penyembahnya. Gitu. Lalu ditanya Allah, "Hai Isa, hai Yesus, waktu aku utus kamu ke muka bumi, pernahkah kamu mengatakan dirimu Tuhan dan ibumu juga Tuhan dan Roh Kudus juga Tuhan?" Maka apa kata Yesus? Nabi Isa menjawab, "Maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Ya, jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau mengetahuinya dan mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Tuh, aku, kata Nabi Isa ya, atau Yesus, tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi ya, pada hari akhir dia baca lagi Pak Ustadz, baca lagi ke bawahnya. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka, nih ya. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi di hari kiamat ya Bang ya, Nabi Isa itu akan dihadapkan kepada para penyembahnya. Langsung diambil kesaksiannya oleh Allah. "Hai Isa, pernahkah kamu mengatakan kepada manusia di zaman dulu, waktu aku mengutus kamu, kamu mengatakan dirimu adalah Tuhan?" Kata Nabi Isa, "Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum." Gak ada kayak gitu. Jadi seperti gini Pak Ustadz. Memang sudah sejarah logika ya, ketika debat Islam dengan Kristen, memang tidak ada yang mengalah Pak Ustadz. Nah benar ya, tidak ada yang mengalah, dan logikanya memang pasti itu. Ketika saya bacakan ayat di kitab saya, Pak Ustadz tentu tidak percaya. Ketika Pak Ustadz juga membacakan firman di Al-Quran Pak Ustadz, saya tidak percaya. Tetapi kalau kita ambil garis tengahnya Pak Ustadz, ya kita ambil tengahnya atau positifnya, jangan negatifnya Pak Ustadz ya. Sama-sama itu artinya sama itu Pak Ustadz. Dan cara pembacaan Al-Quran Pak Ustadz tadi, kalau saya simak Pak Ustadz, cara pembacaan Al-Quran Pak Ustadz tadi itu ada sepenggal kata-kata yang ini yang artinya kurang memahami Pak Ustadz. Itu tadi sudah saya SS itu isi Al-Quran yang Pak Ustadz baca tadi, itu, dan akan saya pahami cerita Al-Quran itu tadi. Karena itu tadi di situ, makanya kita artikan katanya. Huruf tanda bacanya itu juga Pak Ustadz, kita harus bisa memahami Pak Ustadz. Kalau kita membaca Al-Quran atau Alkitab Pak Ustadz, gitu Pak Ustadz. Halo. Ya Bang. Seperti di Alkitab juga saya jelaskan Pak Ustadz ya, seperti yang Matius 7 tadi. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Itu titik 2 situ kan Pak Ustadz ya. Itu titik 2 Pak Ustadz. Dan itu tanda bacanya ada huruf besarnya Pak Ustadz. Jadi kita bisa mengartikannya Pak Ustadz.
kalau bisa sama-sama kita ambil positifnya. Pengen iklan tiba-tiba. Karena banyak Pak Ustadz, jujur aja saya bilang, saya bukan seujon ya. Ah, Al-Quran dia itu bahasa Arab. lalu Makanya banyak juga orang Muslim hanya mendengarkan kata ustadznya atau kata ulama-ulamanya aja, tidak tahu Terus? membaca Al-Qurannya. tidak tahu membaca Al-Quran. Oh, gimana Muslim tidak tahu membaca Al-Quran? Banyak Pak Ustadz. Oh, terus Nah, mana makanya ada? Muslim itu pasti bisa baca Quran, Bang. Soalnya dia sholat pakai bahasa Quran. Gimana sih? dan dan mengartikan tulisan Arab itu juga banyak tidak mengerti. Jadi gini, Bang, ya yang namanya Muslim itu bukan di KTP, tapi di ajaran. Ajarannya seperti apa? Rukun Islam ada 5. Ya, yang pertama kan rukun Islam ada 5. Yang pertama, aduh, lupa saya nih. Bentar, rukun Islam ada 5. Kebanyakan ini dah, kebanyakan apa? Minum dulu Pak Ustadz, minum dulu. minum dulu. Rukun Islam, kalau rukun iman ada 5. Ya. Nah, syahadat. Ya. Rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, yang kelima naik haji. Ya. Itu baru Islam. Ya. Nah, benar. dalam mereka melaksanakan syahadat itu bahasa Arab. Melaksanakan sholat itu adalah bahasa Quran yang dipakai. Apakah Jadi kalaunya tidak bisa baca Quran, ya tidak bisa baca Quran tuh ya. Dan tidak mau belajar sama sekali, ya tidak mau belajar sama sekali, pertanyakan dirinya sendiri gitu. Jangan apa? Jangan agamanya disalahkan, jangan. Karena justru itu Pak Ustadz, saya bertanya dengan Pak Ustadz juga. Kita ini kan sesi tanya jawab Pak Ustadz ya. Nah, ketika Pak Ustadz bertanya dengan saya akan menjawab dengan apa yang tahu saya. Ya kan. Makanya saya bertanya dengan Pak Ustadz itu karena banyak teman-teman juga yang Muslim saya nampakkan itu Al-Quran yang tulisan Arab, mereka saja tidak bisa membacanya. Jadi bisa membaca. Lalu gimana sholatnya? Bukan Muslim berarti? Nah, makanya Aneh saya juga. bilang tadi Pak Ustadz. Berarti KTP-nya aja tertulis Islam kalau kayak gitu. Kalau itu saya tidak berani bilangnya Pak. Kalau mereka KTP-nya Islam. Dan juga Masa saya Muslim mana yang kagak bisa baca Quran ya teman-teman? Oh, oknum-oknumnya kah? Ini Bang, penonton begini ini Bang, ada sekitar 15. setidaknya Muslim itu ya kayak gini. Seminim-minimnya Muslim dia bisa baca Quran. Ada Al-Fatihah dalam ingatan dia. Itu seminim-minim Muslim tuh. Dia ada baca Quran pasti. Kalau dibukakan kagak bisa baca, bukan Muslim itu berarti. Andai seperti yang Pak Ustadz tadi lah bacakan tadi ya kan, bacakan ayat Al-Quran tadi. Pak Ustadz dikte dengan seseorang yang Muslim dengan bahasa Arab, dikte bahasa Arab, tulisan bahasa Arab. Pak Ustadz tanya kepada yang mendengar, apakah mereka tahu artinya? Oh, kalaunya untuk mengetahui artinya ada pelajarannya Bang, ada ilmunya, namanya ulumul Quran. Tergantung kitanya saja mau belajar atau tidak. Ulumul Quran bahasa Arab, ya nahu sorob. Bentar dulu. Jadi ketika abang membukakan Al-Quran, lalu muslimnya tersebut nggak bisa mengartikan, maka bukan Al-Qurannya yang salah, muslimnya tidak mendalami Al-Qurannya berarti.
Maka dari itu Pak Ustadz, Ah, banyak yang Muslim lari jalur Pak Ustadz, hanya ngikut-ngikut aja. ya kalau yang ngikut setidaknya ada yang membimbing bang. Karena apa, di dalam Al-Quran itu kayak gini ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, maka bertanyalah kepada yang lebih tahu dalam bidang masing-masing. Nah, disitulah ada kesalahannya Pak Ustadz. Bukan kesalahan agamanya, kesalahan penganutnya. Saya tidak nyebut kesalahan agamanya Pak. Saya cuma di situ ada kesalahannya. Ketika Pak Ustadz ini, Pak Ustadz kan, ketika Pak Ustadz membacakan Al-Quran, sudah kan? Nah, ketika yang Bapak Ustadz ajarkan, mereka main handphone atau segala macam, ketika besok ditanya, mereka tidak ngerti. Andaikan misal bukan seujung, Pak Ustadz ngajarkan yang tidak benar tertulis di Al-Quran, mereka pasti kena doktrin. Benar tidak? Oh, gak bisa bang. Karena Kenapa ada tidak? ayatnya, ada ayat Al-Quran kayak gini. Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang berbuat kebohongan itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Gak boleh seorang muslim ya mengajarkan kebohongan kepada muridnya gitu, mendidik muridnya, gak boleh. Ada batasan, kami punya aturan. Begitu ya. Iya, gak bisa, gak boleh. Gak bisa asal-asalan ajarkan gitu. Gak seperti kalian bebas. Makanya semua muslim pahamannya satu kan gitu. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Kalau Kristen Pak Ustadz tidak ada bebas Pak Ustadz. Kita sesuai pengajarannya sesuai dengan apa yang tertulis Pak Ustadz. Apa yang tertulis ya? Kenapa pecah? Ada Katolik, ada Pantekosta, ada pula Protestan. Itu organisasi Pak Ustadz. Organisasi, waduh. Jadi bukan agama gitu, bukan agama. Ya, sama juga seperti Pak Ustadz tadi ngomong NU dengan Muhammadiyah. Oh, bedanya kayak gini bang. Berarti abang nggak paham. Berarti abang nggak paham. NU dengan Muhammadiyah itu Tuhannya satu sama. Oke? Iya. Kalau mereka ditanya NU dengan Muhammadiyah ini siapa Tuhanmu? Dua-duanya menjawab Allah. Kalau kita sama tanya juga. dua, Kalau masalah bentar. Ustaz. Kalau kita tanya lagi ya kepada NU dan Muhammadiyah ini siapa nabimu? Nabinya Nabi Muhammad dua-duanya. Oke? Nah, coba kalau kita tanya Kristen. Kristen satu dan yang satunya. Siapa Yesus? Satu ada yang bilang Tuhan, satu ada yang bilang utusan, satu bilang guru, satu bilang hamba Tuhan. Yesus hanya nabi. Gak jelas gitu statusnya. Beda-beda semua setiap sekte gitu. Itu ketika yang Pak Ustadz tanya mereka itu Kristennya setengah-setengah Pak Ustadz. Gak ada yang sama dari kalian. Dia Kristennya setengah Pak Ustadz. Karena tidak enggak. totalitas kepada ajaran Kristennya. Dia tidak totalitas. Itu bukan organisasi. Nah, kalau itu tadi Pak Ustadz, agama Kristen itu memang cuma ada dua Pak Ustadz. Ada dua. Itu Katolik Katolik, dengan Kristen Protestan. Banyak Nah. denom-denomnya kan, sektenya. Dan itu juga bisa dikatakan cuman menjalankan ibadahnya berbeda. Katolik berbeda dengan Protestan Pak Ustadz. Tapi tujuannya sama. Oh, tujuannya sama. Sekarang kalau begitu saya tanya, Bunda Maria itu Tuhan atau bukan? Ya, Ibu Pak Tuhan, Ustadz, Ibu Tuhan atau bukan? Bunda Maria. itu ibunda Yesus. Ya ibunya Tuhan. Ibunda Yesus.
ibunya Tuhan gitu. Bukan, Yesus bukan ibunya Tuhan. Ibundanya Yesus, ibundanya Isa. Nah, beda udah dengan Katolik. Aduh. Kan nggak sama dengan Katolik. Ya. Kalau Katolik juga menguduskan Maria. Terus ada juga sekte Mariamisme ya di tanah Arab zaman dulu, menjadikan ibunya Tuhan. Beda-beda kalian itu. Sampai saya pusing juga nanyain sama ente, Bang. Kalau Maria itu Pak Ustadz, ibundanya Yesus, ibunya Yesus, yang suaminya Yusuf. Dengan nama dengan Pak Yusuf, Pak Ustadz. Aduh, beda sekte, masalahnya beda sekte, beda pemahaman. Karena suaminya Maria itu Pak Yusuf. Seperti nama Pak Ustadz. Nggak ada yang sama. Yang satu Mormon bilang kayak gimana, yang saksi Yehova Yesus bilang cuma nabi utusan, yang satu bilang Tuhan. Kacau kali gitu. Ketika yang Pak Ustadz tanya tadi jawabannya seperti itu, itulah namanya Kristen setengah-setengah Pak Ustadz. Tidak totalitas Kristennya. Kacau. Apalagi nih dibahas. Oh iya. Jadi kalau Kristen pembangkang Yesus menurut Anda tidak relevan ya, kita buktikan masalah sembahlah Allah. Anda sembah siapa? Melenceng tadi udah. Sembah Yesusnya. Kan gitu. Melalui paham doktrin Anda. Sembah Tuhan. Menyembah Tuhan melalui Yesus kan? Iya. Ya, padahal Yesus nggak ada ngomong kayak gitu. Kata Yesus, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Karena gini Pak Ustadz, bisa tolong didengar Pak Ustadz ya. Tuhan mengutus seorang manusia ke dalam. Itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran doktrin kalian. Dengar dulu. Gimana sih abang ini? Ajaran Yesus yang mana, Bang? Ajaran Yesus yang dibawa itu doktrin kalian. Ajaran Kristen itu bukan ajaran Yesus. Coba Anda menjadi orang Kristen berani tidak ditantang. Gini Pak Ustadz, saya kan belum selesai berbicara dan itu yaudah. juga makanya dengar dulu tadi itu ajaran pendoktrin itu real ada di Alkitab. Lalu? Itu ada di Alkitab Pak Ustadz. Tuhan mengutus seorang manusia. Ya itu doktrin Bang. Bunda Udah doktrin jatuhnya. Bukan doktrin Ustadz. Itu bukan doktrin, itu real. Coba dari ajaran Itu Yesus mana? Yesus menyampaikan Tuhan akan menjadi manusia. Penyampaian Yesus ya. Tuhan menjadi manusia, penyampaian Yesus, bukan penyampaian orang. Tunggu Pak Ustadz ya. Ini penontonnya 15.500 masih melek aja kah malam-malam kayak gini. 15.000 tengah malam. Enggak tidur kah kalian kawan-kawan? Kita baca silsilah Yesus Pak Ustadz ya. Lah kok ke silsilah kan? Ya, silsilahnya Yesus lah. Yesus lahir. Nah terus? Nah, Yesus lahir ini kan berupa manusia. Kenapa? Yesus lahir itu kan berupa manusia Pak Ustadz. Berupa manusia lalu? Nah, makanya saya bilang tadi Tuhan mengutus seorang manusia turun ke bumi melalui Ibu Maria atau Bunda Maria. Mengutus kan? Seorang manusia, orang kan? Iya. Bukan Tuhan kan? Iya. Bukan, Tuhan mengutus seorang manusia melalui Bunda Maria dengan Yusuf. Terus? Untuk
menebus dosa manusia yang di dunia. Terus Ah, jadi ada nggak Tuhan Ye- menyuruh menyembah Yesus? Menyembah utusannya Tuhan, tadi. Tuhan tidak ada menyuruh menyembah Yesus. Lalu kenapa ente sembah? Udah tahu Tuhan nggak ada nyuruh menyembah Yesus, kenapa ente sembah? Kita bukan menyembah. Pak. Ah, terus Kita bukan menyembah. Kita memuji. Memuji Memuji? namanya Yesus. oh bukan Ah. menyembah Yesus, memuji Yesus aja. Berarti nggak disembah itu Yesus. Iya. Karena Tuhan berkata, tiada Allah lain selain aku. Ah, Kan itu. jadi Ada Allah memuji lain aja yang- bukan Tuhan dia. Karena Kita dia memuji. utusan Tuhan. Karena dia utusan Tuhan, lalu kalian memuji gitu. Ya, serupa dengan kaum muslim memuji Nabi Muhammad, utusan Allah. Ya, semua muslim Atau- menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi gitu. Tapi nggak ada muslim manapun yang menyembah Nabi Muhammad, nggak ada. Saya balikkan dulu, Pak. Tapi kenapa kebanyakan kaum muslim menyembah Nabi Muhammad? Sementara Nabi Muhammad aja Sejak kapan kami menyembah Nabi Muhammad? Nggak ada muslim itu, Mengikuti semuanya nggak ajaran ada yang menyembah Nabi Muhammad, aliran apapun. Tanya aja Anda ke seluruh dunia, mana ada muslim yang menyembah Nabi Muhammad, aliran apapun itu. Ah. Karena Nabi. Tapi kebanyakan muslim mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Oh, kalau mengikuti ajaran wajar, kalau menyembah kagak. Kalau mengikuti ajaran ya pasti, tapi kalau menyembah Nabi nggak ada. Kalau itu 100% itu ajaran Nabi Muhammad, kaum muslim mengikuti, Pak Ustadz ya. Iya, bukan Nah, menyembah berarti Nabi yang- Muhammad. Ya, yang baik buruknya juga tetap diikuti, Pak Ustadz. Nggak ada buruknya Nabi Muhammad itu, Ah, masa tidak ada, Pak Ustadz? nggak ada, Ajar-ajarannya jadi tidak ada, Pak Ustadz. nggak ada yang buruk. Bisa membunuh, bisa nikah, bisa kawin berapa kali gitu. Waduh, bisa kawin berapa kali? Itu kan nggak ada batasan memang dari Nabi terdahulu. Yesus aja nggak ada membatasi berapa poligami, kan gitu. Tuh ada nggak Yesus membatasi poligami? Nggak ada. Salomo dulu di kitab Anda kan 700 istrinya, Daud 1000. Nggak ada batasan memang orang dulu, zaman dulu. Ya, setelah Islam datang, setelah Nabi datang, dibatasi oleh Allah jadi 4. Kalau kagak mampu 1 aja. Oh, bayangkan. Gara-gara datang ya Islam dari Nabi Muhammad, kagak boleh lagi ambil istri 1000, maksimal 4. Itu pun kalau bisa adil. Kalau nggak bisa adil, 1 aja. Wajib 1. Tapi kenapa terkhususnya di dunia atau di Indonesia selalu kaum muslimin, kaum muslimah pantang disenggol tentang agama, kenapa langsung panas gitu, Pak Ustadz? Ah, itu perasaan ente aja, Bang. Iyalah. Perasaan Makanya ente. berarti Iya. ajaran Nabi Muhammad tidak ada punya kasih, tidak mengenal kasih. Terlalu banyak masalahnya, Bang. Kami semuanya mengikuti Nabi Muhammad, semuanya. Nggak ada Nabi Muhammad itu sisi buruknya nggak ada. Jadi saya tanya, beranikah kaum muslim mengasihi musuhmu? Mengasihi musuh, Bang. Di dalam Islam nggak ada masalah mengasihi musuh, mati kita. Itu Mati kita, kasihilah musuhmu, mati kita. berarti
Kalau kita kasihi musuh kita, itu namanya kita mati kita tadi berarti berjihad Pak Ustadz ya. Eh, Bang, ya. Kalaunya kita kasihi musuh, mati kita, Bang. Udah tahu musuh kita di medan perang. Orang bawa senjata. Jangan dulu karena aku mengasihimu. Enggak ada urusan blak, tebas dia. Musuh. Gak bisa, gak bisa. Gak, ajaran abang gak bisa diterapkan di medan perang, gak bisa. Kalau di Kristen itu Pak, kasihilah musuhmu Pak. Berarti nggak masuk akal berarti ajarannya. Ya, karena Kristen mengajarkan kasih Pak, terutama Pak. Nanti kan kalaunya ajarannya ajaran kasih aja. Maling ke rumah abang, nanti abang kasih juga TV, kan kayak gitu. Iya, ada. Abang kasih TV, habis itu nggak puas kasih pula mobil abang gitu ya. Karena kasih kan nggak boleh balas gitu. Itu memang ada itu Pak Ustadz, ada tertulis itu dalam kitab. Ya kan kasih musuh, maling itu musuh kan gitu. Nah, ada. Jadi kalau maling curi motor, abang kasih mobil gitu. Iya. Waduh. Gimana ya teman-teman? Itu ajarannya lah, itu ajarannya Pak Ustadz. Tapi kebanyakan manusia tidak ada mengikuti itu, kecuali dia benar-benar totalitas 100% percaya kepada Tuhan Sang Pencipta. Bang, kalau kita di Islam itu Bang ya, kita disuruh menjaga harta anak istri ya. Kalau ada maling, lawan. Gimana sih? Itu dalam Islam nggak ada maling dikasihi. Masa orang mau maling angkut motor kau kasih mobil pula? Yang bener aja. Nanti banyak tuh minta alamat abang palingnya. Di mana alamat bang? Habis harta kau nak. Iya kan gitu ya teman-teman. Harta saya cuma ini Pak Ustadz. Gak tahu itu pun jadi embat juga ntar. Sherlock, tuh ada yang bilang Sherlock katanya. Ayo tuh, ada tuh yang bilang Sherlock. Nanti kita Sherlock. Karena kalau ada orang berbuat jahat kepada kita Pak Ustadz, ya kan, kalau jika ada orang berbuat jahat kepada kita, cukup Tuhanlah yang membalasnya. Dan kita akan, kerugian kita akan digantikan oleh Tuhan. Aduh. Ya, kita poin tadi kita habiskan Bang. Ya, poin tadi kita habiskan. Untuk masalah yang lain, Kristen sesuai judul kita kembali ya. Kristen pembangkang Yesus. Sekarang ya, makan daging babi. Yesus kagak pernah nyontohin makan daging babi. Kau makan nggak itu daging babi? Saya makan. Mana? Udah kagak mengikuti Yesus kau berarti. Makanya Pak Ustadz, Alkitab Kristen, kalau Pak Ustadz tahu ada pembagiannya tidak? Ada pembagian, ada yang dikanonisasi juga. Tidak, ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Iya, kalau ada lama ada baru terus. Nah, di perjanjian baru itu memang benar dilarang. Benar? Benar perjanjian ya? baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama itu dilarang. Perjanjian lama. Setelah lahir Yesus, setelah lahir Yesus, maka umat manusia ditebus dosanya oleh Yesus. Enggak ada urusan dosa masalah makan babi. Ya, makanya setelah lahir Yesus itu di perjanjian baru, makanya sudah dibebaskan. Wah, jadi bebas makan apapun gitu. Kecuali makan darah. Mana Yesus menghalalkan babi? Hmm? Mana Yesus menghalalkan babi?
Yesus tidak menghalalkan makan babi, Pak Ustadz. Kenapa ente makan? Kalau gitu. Kan membangkang kan sesuai judul gitu. Yesus gak pernah makan babi, kagak pernah perintahin makan babi. Kau makan babi. Makanya kau pembangkang gitu. Bukan pembangkang, Pak Ustadz. Tahu tak Pak Ustadz artinya pembangkang itu gimana? Iya, melawan dengan Yesus. Tidak, Pak Ustadz, bukan melawan. Lah kan Yesus kan mengikuti hukum Taurat toh ya. Selama langit dan bumi ini ada, di Matius 5 nomor 17 sampai 18. Di situ selama bumi dan langit ini ada, satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Kan gitu? Tunggu Pak Ustadz. Di mana tadi Pak Ustadz bilang? Matius 5 nomor 17 sampai 18. Matius 5 17 sampai 18. Yang di mana tadi itu? Ayat 19 ya? Baca. Ayat 19 apa ya? Berapa? 17. Oh, di 18. 17 dari 17. Yesus dan hukum Taurat. Nah, tuh. Itu judul Pak itu ya? Ya iya. Nah, janganlah Apa kata kamu Yesus? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Begini Pak Ustadz. Sebelum kita masuk ke ayat ini Pak Ustadz, kita terlebih dahulu membaca di kitab Keluaran Pak Ustadz. Jangan loncat dulu, ada bawahnya itu, ada ayat selanjutnya. Oke, saya baca. Ayat ke-18, karena aku berkata kepadamu. Itu aku itu termasuk Tuhan ya. Itu karena huruf besar itu Pak Ustadz. Aku. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi di sini cerita di Matius 5 ayat 17, 18 sampai dengan 19 itu Pak Ustadz, itulah menggenapi firman-Nya Tuhan yang dari perjanjian lama Pak Ustadz. Artinya kan Yesus menegakkan kitab perjanjian lama, betul nggak? Bukan Yesus. Yesus itu hadir di perjanjian baru di kitab Matius ini Pak Ustadz. Iya, Yesus mengajarkan perjanjian lama, betul nggak? Atau Bukan kitab Yesus. para nabi? Bukan Yesus mengajarkan. Yesus itu mengajarkan kitab para nabi, Bang. Bukan kitab kalian Yohanes, Markus, Lukas, itu bukan. Di sini belum berpengetahuan Yesus Pak Ustadz. Di sini masih apa dibilang, masih pembelajaran. Iya, baik. Jadi di perjanjian lama itu digenapi Yesus, betul? Perjanjian lama itu bukan digenapi Yesus, digenapi oleh Tuhan melalui Digenapi Tuhan. Yesus. Melalui Yesus terus. Begitu Pak Ustadz konsepnya. Jadi jangan kita dibolak-balik Pak Ustadz. Lah. Maksudnya gimana toh? Nggak ngerti saya. Tadi kan kita membahas, kan saya bilang ya, Yesus itu dia mengajarkan, menegakkan, menggenapi Taurat, betul? Bukan Yesus menggenapi itu Pak. Makanya kalau dia mengajarkan menggenapi Taurat, maka di Imamat 11 nomor 7 perjanjian lama babi itu haram bagi Yesus gitu. Iya. Itu bukan Yesus mengatakan haram. Ya iya, bukan Yesus yang mengatakan haram. Lalu dari mana kalian dan ente makan babi itu dari mana? Padahal haram di kitab kau. Sudah saya bilang tadi Pak Ustadz.
ketika di perjanjian lama itu Yesus belum ada Pak Ustadz. Tahu. Nah, itu Nabi Isa atau Yesus itu belum hadir pada saat itu. Terus? Nah, ketika seiringnya waktu berjalan, Tuhan situ sudah mengutuk para manusia di perjanjian lama. Ya, perjanjian lama itu digenapi oleh Yesus kan? Bukan digenapi oleh Yesus, digenapi oleh Tuhan, tapi Ya. melalui Yesus. Digenapi oleh Tuhan melalui Yesus kan kayak gitu. Sekarang gimana di perjanjian baru? Di perjanjian baru itu digenapi firman-Nya melalui Yesus dengan menebus dosa manusia yang sudah terkubur Di mana dia mau ubah yang halal yang haram tadi jadi halal mana? Babi yang haram tadi di perjanjian lama, ya, di perjanjian lama itu di mana diubah Yesus jadi halal sehingga kau makan. Karena sudah Yesus sudah menebus dosa manusia. Kita nggak bicara penebusan dosa, Bang. Ya, tadi kan kalau kita makan babi haram berarti dosa bukan? Oh, dosa. Ya. Terus dosa kan? haram Ya sudah. makan haram dosa. Terus Ya sudah. Kalau ketika kita sudah makan babi di perjanjian lama tadi, udah kita berdosa. Lalu? Ya sudah, dosa itu dosa itu sampai berketurunan bukan? Dosa makan babi aja dia. Iya, itu kan akan berlanjut ke keturunan manusia bukan? Dosanya. Enggak lah, masa dosa beranak? Aneh juga masa dosa beranak sih. Aduh. Kalau dia makan babi dia yang dosa, nggak beranak dosanya. Masa makan babi beranak dosa? Di situ Pak Ustadz sudah ada perbedaan kita Pak Ustadz. Itu dosa manusia itu Pak Ustadz itu akan turun ke anak cucunya Pak Ustadz. Aduh, aneh kok orang yang disalahkan. Turun ke anak cucunya Pak Ustadz. Jadi ketika tidak dibereskan atau dibersihkan, maka akan berkelanjutan sampai 7 keturunan. Jadi ceritanya Yesus menebus dosa di tiang salib, lalu babi jadi halal gitu. Gitu maumu? Maunya kayak gitu ya? Maunya kan gitu, meskipun nggak dihalalkan Yesus. Jadi waktu Yesus mati menebus dosa di kayu salib, babi jadi halal gitu, kan gitu? Bukan jadi halal Pak Ustadz. Terus kayak gimana? Tapi sudah ibaratnya ya sudah kita tidak berdosa lagi toh makannya. Tidak berdosa lagi makannya karena udah ditebus dosanya gitu. Kalau gitu Bang, maling, perampok pun juga bisa kalau kayak gitu, banyak Bang. Kalau lebih baik ngapain Abang makan babi, lebih baik Abang merampok aja langsung karena dosa udah ditebus kalau kayak gitu. Kalau merampok Pak Ustadz, kita mati digebuki Pak Ustadz. Makanya dosa udah ditebus, jangan takut untuk merampok kalau kayak gitu. Makan babi kan nggak ada orang yang mukulin, nggak ada yang mukulin. Coba begini, iya. Aduh. Yang ketiga nih, materi yang ketiga. Udah babi, ya. Babi udah. Benankah kalian ini pembangkang Yesus? Makanya kan Yesus kagak pernah contohin makan babi, kalian makan gitu. Habis itu ketiga nih, sunat. Yahudi ya, sesuai adatnya di hari ke-8 anak itu disunatkan. Iya, ente benar. sunat gak? Sunat. Spill. Gak percaya saya. Saya sunat. Spill. Saya sunat. Nanti Gak saya percaya share saya.
Nanti saya Tanya Pak Ustadz. istrinya mana? Mana? Istri saya sudah tidur. Ah, pingsan kayaknya nih. Pingsan kayaknya nih. Ini Itu Pak Ustadz, kalau masalah sunat itu sunat Pak Ustadz. Halo. Nah, kenapa bengong gitu Pak Ustadz? Kok ini mati dong? Jaringan siapa? Jaringan dia berarti. Aktif di sana nih. Halo Pak Ustadz. Gudang dapur abang. Iya. Kan gurang nih. Ha. Halo Pak Ustadz ya. Kenapa Pak Ustadz? Disengaja itu. Oh, 5 poin. Pak Ustadz, kenapa itu? Halo. halo Bang. Kenapa Pak Ustadz? Nggak tahu ngelek ya. Di sini bagus-bagus saja Pak Ustadz. Pak Ustadz Wah. tadi cak bengong. Macam bengong aja gitu. Ini udah beres. Sudah aman. Aman ya. Oke, baik. Tadi kita pindah ya ke pembahasan masalah Sunat. babi. Sunat. Abang sunat udah katanya babi. Oke. Nah, Yesus ketika dia di tiang salib, diturunkan dari tiang salib, dia dikapani. Terus? Nah, abang di gereja pakai kapan nggak? Kenapa? Ngapain kita di gereja pakai kapan? Kalaunya ya kematian di gereja dikapani atau pakai dasi kupu-kupu gitu. Kita tidak ada. Ustadz. Hah? Kita nggak ada kematian di gereja. Ya iya, kalaunya waktu abang mati, ya setelah itu dibersihkan, abang dikasih pakaian apa? Kafan seperti Yesus atau apa? Dasi jas, dasi kupu-kupu. Dari rumah sakit pakai kain kapan sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Habis itu waktu dikuburkan, Waktu dikuburkan ya kita ya berpakaian ya menggunakan adat. adat lah. Enggak Adatnya? enggak menggunakan ini sistem dari agama. Kita adat dengan agama itu sejalan. Oh, berarti kan ketika Anda melakukannya ya merias-rias itu beda dengan cara Yesus. Beda dengan cara Yesus. Iya. Yesus mati dikapani. Anda mati dirias-rias lalu pakai jas dasi kupu-kupu gitu. Jauh kali ajarannya, Bang. Itu kan supaya karena apa? Itu kan dagingnya yang mati, Pak Ustadz. Waduh, saya bukan memasalahkan dagingnya yang mati. Tapi cara berpakaiannya. Ya, itu wajar-wajar dan lumrah saja, Pak Ustadz. Aduh, sekarang baik. Sekarang saya tanya lagi, poin selanjutnya. Yesus 40 hari, 40 malam dia puasa. Iya, benar. Ya. Abang melakukan nggak? Karena sudah dilakukan oleh Yesus. Lah, abang
kagak melakukan. Ikut siapa ente? Membangkang aja. Yesus nggak, dia pernah puasa 40 hari 40 malam loh. Karena sudah diwakilkan oleh Yesus, makanya kita tidak ini. Aduh, diwakilkan oleh Yesus. Jadi Yesus ini ditumbalin Kristen rupanya. Ada. Kita ada puasanya juga. Ya. Tapi 40 hari 40 malam nggak seperti Yesus? Ya tidaklah Pak Ustadz. Kalau kita ngikuti Yesus mati juga kita Pak Ustadz. Udah ya, nggak ikut tuh 40 hari 40 malam, bangkang. Habis itu lanjut ke poin selanjutnya. Yesus di Taman Getsemani, dia sujud lalu berdoa. Ente ngapain? Yesus di Taman Getsemani sujud berdoa. Dia sujud. Itu tertulis di mana Pak Ustadz? Matius 26 nomor 39, baca dulu. Sama kitab kau nggak tahu sendiri. Macem mana? Yesus sujud aja nggak tahu kau. Saya jarang baca kitab Ustadz karena saya hari-harinya di terminal Pak Ustadz. Aduh. Di mana tadi Pak Ustadz? Matius 26 nomor 39. Matius 26 Nomor 39. Yang berbunyi mengatakan, Pak Ustadz tadi berbicara gimana? Di Taman Getsemani kan? Iya, itu kejadian di Taman Getsemani saat itu. Maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya lalu daripadaku yang terdapat. Ini kata Pak Ustadz tadi, ini kata Yesus ya? Iya, lalu Yesus maju sedikit kan kayak gitu. Dia berdoa semalam-malaman tuh. Jadi bisa saya baca mulai dari atas nggak Pak Ustadz? Silakan. Kepada Yesus bersama tempat yang aku pergi ke sana dan yang memperbetus untuk anak serta mulailah ia merasa sedih dan betah. Di situ kan dia mau berdoa itu Pak Ustadz. Dia kan mau berdoa kepada Tuhan. Ya iya, dengan cara sujud. Dengan cara dia sujud dan berdoa. Kalian ngapain di gereja? Ya kami ada juga bersujud. Tolong tunjukkan sama saya ibadah di gereja ada sujud. Baru tahu saya. Kasih tahu saya Bang ya, ibadah di gereja itu nggak ada sujud, tapi jingkrak-jingkrak gitu. Kalau sujud kejedot kursi pasti. Itu raya yang Pak Ustadz bicarakan. Ada di gereja saya setiap hari Kamis saya bersujud. Sujud? Iya. Di mana itu? Kalau bahasa Bataknya mersinggang. Di gereja mana itu? Gereja saya sujudnya kayak gimana? Contohin Bang. Ya bersujud, berdoa, berlutut. Bukan bersujud seperti kaum muslimin, bukan. Waduh, salah. Kalau berlutut ya berlutut, sujud ya sujud. Itu bukan berlutut, itu bukan sujud Bang. Bersujud kan kayak gini Pak Ustadz. Apa tuh? Ini bersujud. Iya sujud. Kalau kami berlutut. Berlutut kayak gimana? Ya ibaratnya gimana ya? Kan beda. Beda berlutut dengan sujud, nggak ada sujud. Kalau sujud kejedot ntar kejedot kursi. Mana ada di gereja sujud kejedot kursi. Makanya Bang, saya bilang Anda nggak sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus sujud ente jingkrak pula.
ganti dengan berlutut. Begitu toh konsepnya. Aduh, kok diganti dengan berlutut? Dari mana pula? Siapa yang tukang ganti, Pak? Hah? Siapa yang tukang ganti? Karena itu menggambarkan bersujud itu dengan berlutut. Waduh, bersujud berlutut itu beda, Bang. Belajar bahasa Indonesia lagi dah ya. Abang udah ngantuk dah, Bu. Tidur dah. Berlutut dengan bersujud aja nggak bisa bedain masalahnya. Maka saya bilang berlutut digantikan jadi berlutut. Salah kawan. Iya salah kawan tuh kata-kata yang di komentar tuh. Nah, itu Beda berlutut dan bersujud beda. Nggak ada Kristen sujud kejedot kursi ntar. Macam mana begini? Suaranya hilang kayak yang di YouTube. Aduh. Masya Allah. Mohon maaf banget ya teman-teman yang di YouTube ya. Kagak lihat saya, kagak tahu. Pantas turun. Aduh. Ya mohon maaf ya yang di YouTube ya teman-teman ya. Iya. Aduh, suaranya bisu katanya. Aduh, kesalahan teknis ya teman-teman. Mohon maaf banget gitu ya. Mungkin ketiduran juga ya teman-teman yang ada di YouTube ini. Aduh. Oke. ya apalagi Pak Ustadz. Udah itu aja. Banyak kan yang tidak Anda ikuti dari Yesus. Makanya kalau di ajaran kami Kristen Pak Ustadz mengenai Yesus itu sudah menggantikan manusia Pak Ustadz. Jadi manusia pengikut Yesusnya tidak perlu mengikuti Yesus lagi. Begitu. Kayak kata di YouTube, apa Ustadz pilih-pilih YouTube anak tiri katanya. Enggak, saya yang di YouTube tadi saya itu ya ketutup itunya tabel di laptopnya gitu loh, makanya nggak ada suaranya, pantas. Sorry ya yang di YouTube ya. Udah ada suara lagi ya. Berlutut kau katanya. Aduh. Tuh Bang, penjabarannya ya, kau tidak mengikuti Yesus. Nah, gimana lagi Pak Ustadz? Ya itu aja sih. Ya penekanannya banyak yang tidak dikerjakan Kristen, yang tidak dikerjakan oleh kawan-kawan Kristen dari apa yang pernah dicontohkan Yesus. Karena sudah digantikan oleh Yesus. Ya kalian tumbalin berarti tuh. Ya kan dosa kami kan sudah ditebus oleh Yesus. Mana ada kehendak Bapa di sorga kayak gitu? Ya, karena Tuhan kasihan dia sama manusia. Diturunilah manusia Yesus untuk menebus dosa manusia disalib. Makanya hari ketiga bangkit. Kejam kali itu Tuhan numbalin Yesus. Makanya jadi Tuhan itu mengizinkan atau mengasih, ibarat kata di sekolah mengasih Bang. Kok itu Tuhan kejam kali Bang? Dia numbalin manusia, numbalin Yesus. Bukan numbalin. Terus? Makanya ada tertulis Tuhan itu serupa dan segambar dengan manusia. Nah, makanya Tuhan dari surga menurunkan Yesus ke dunia untuk menebus dosa manusia. Tuhan dari sorga. Tuhan dari sorga. Boleh nanya Bang ya? Agak bingung saya. Tuhan dari sorga ya? Ya. Memangnya Tuhan Abang di sorga? Ya. Di surga lah. Oh di surga. Surga itu ciptaan atau bukan? Surga ciptaan Tuhan. Sebelum surga diciptakan, di mana Tuhan? Tuhan sang pemilik kalik langit dan bumi. Iya, sebelum surga dia ciptakan di mana Tuhan? Di hati manusia. Macet.
Kok bisa kayak gitu? Sebelum surga diciptakan, kalau dia di surga, sebelum diciptakan surga itu di mana dia? Ya Tuhan ya ada di mana-mana lah Pak Ustadz. Waduh, di septic tank ada. Hah? Di septic tank ada. Di mana-mana Pak Ustadz. Ya kan di septic tank ada berarti Tuhan tuh. Di tempat yang kudus. Oh, di tempat yang kudus, yang ngomong dong, jangan ada di mana-mana. Nanti kalau ada di mana-mana di septic tank pun ada Tuhan gitu. Kalau di tempat yang kudus ya oke lah. Tuhan itu ada di hati yang tulus dan kudus. Iya, asal-asal bicara aja Bang ini sama saya. Katanya apa? Kata aja Tuhan ada di mana-mana. Saya tanya ya, di septic tank berarti ada juga itu Tuhan. Kan kayak gitu. Pak Ustadz. Aduh. Ya, Bang, bisakah kita sambung besok hari, Bang? Saya mau pamitan ini. Udah hampir jam 2 malam, tempat saya ngantuk juga, istirahat sebentar. 3 jam lagi saya akan istirahat. Saya istirahat cuma 2,5 jam nih kayaknya. 4:30 saya harus bangun, masalahnya Bang. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, jadi kalau bagi saya Pak Ustadz, untuk yang berumat beragama ini Pak Ustadz, cintailah agamamu, cintailah agamamu, cintai agamaku, itu aja. Oke, thank you Bang. Nanti besok boleh naik kembali ya. Seru juga. Oke, thank you Bang atas diskusinya. Selamat malam. Oke, Pak Ustadz. Iya, teman-teman udah bilang mau istirahat, Ustadz istirahat udah ya. Ya banyak sih ya, alhamdulillah penonton juga perhatian sama saya gitu ya, dengan kesehatan saya juga, karena saya sering sakit ya teman-teman, rentan sakit saya gitu. Makanya disuruh tidur oleh penonton. Aduh. Gak ada satu lagi nggak bisa ditawar. Doa. Satu lagi nanti subuh, azan subuh selesai. Nggak mau ya teman-teman semuanya. Ya kita ada di penghujung acara ya teman-teman. Saya ingin beristirahat juga, tapi jangan kemana-mana, kita berdoa bersama. Sebelum itu saya berterima kasih dulu kepada Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang telah memberikan gift di live streaming saya pada kesempatan kali ini ya. Insya Allah ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, gift yang Anda berikan kepada saya itu akan saya pergunakan sebaik mungkin ya, untuk menunjang dakwah dan menunjang ibadah. Ya kalau ada lebih disisihkan gitu ya, buat tabungan haji, kayak gitu ya. Pengen naik haji ya, tapi kagak ada duitnya juga saya. Macam mana, masya Allah. Daftar haji ke bank 8 tahun waktu tunggu, store awal dulu. Sialan saya pikir. Sialan saya pikir ya. Kemarin itu. Kalau umroh, aduh ya, umroh juga belum nih ya. Insya Allah ya. Ada yang mau berangkatin kah? Ayo coba. Ada yang mau berangkatin umroh? Syukron jazakallah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus juga saya berterima kasih ya kepada para ahlus sodaqah ya teman-teman semuanya, yang telah memberikan sedikit hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu adik-adik kita di seluruh ponpes di seluruh Indonesia gitu ya. Yakinlah teman-teman semuanya ya, kita beramal soleh, beramal jariah ya, akan saya salurkan hak orang tetap hak orang gitu ya. Tetap saya akan menyampaikan kepada yang berhak gitu. Jika teman-teman ingin ikut andil gitu ya, ingin ikut andil melestarikan Al-Quran dari program kita untuk membelikan mushaf Al-Quran kepada adik-adik kita yang memerlukan Al-Quran di seluruh Indonesia, untuk para hafiz, silakan ya teman-teman. Ini pakai rekening sementara ya, pakai rekening saya gitu. Anda hubungi aja di nomor yang saya sematkan ini, chat only ya teman-teman, chat only tuh. Chat dulu, kalau telepon tolong bikin janji telepon gitu ya. Di situ aja nanti ya kita bicara ya, karena saya sudah mau menutup acara. Maka dari itu ya teman-teman semuanya, saya berterima kasih sekali lagi ya kepada para ahlus sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal Anda ya di jalan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai amal yang mengantarkan Anda dan almarhum yang Anda tuliskan ya di WhatsApp saya
di ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi seperti itu. Dan terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan saya sampai selesai. Sekarang mari kita berdoa bersama. Doa bersama